Halo, berjumpa lagi dengan saya, Berlinda Tarore, pada pembelajaran Matematika Peminatan kelas 11 MIPA SMA Bakti Utama Bayan Purworejo. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Yuli yang sudah memperbolehkan saya untuk masuk ke kelas 11 MIPA ini untuk mengajar materi lingkaran selama kurang lebih 4 kali pertemuan. Dan silakan untuk teman-teman untuk mengikuti pembelajaran ini. Dan jika ada yang ditanyakan, silakan untuk menghubungi saya. Kompetensi dasar pada pembelajaran ini yaitu KD 3.3 dan 4.3. Yang pertama, menganalisis lingkaran secara analitik, dan 4.3 menyelesaikan masalah yang terkait dengan lingkaran. Nah, sebelumnya saya akan mereview materi selama beberapa pertemuan sebelum UTS. Teman-teman sudah mempelajari mengenai materi persamaan lingkaran, dan ini masih perlu untuk dipahami lagi untuk materi selanjutnya untuk tetap diingat. Persamaan lingkaran, kemudian jarak titik, kemudian ada kedudukan titik terhadap lingkaran, kemudian kedudukan garis terhadap lingkaran yang ditentukan oleh nilai diskriminan. Dan pada pertemuan ini lebih ke persamaan garis singgung yang melalui titik P pada lingkaran. Ini pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas oleh Bu Yuli. Nah, ini masih perlu juga. Ada persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran, kemudian persamaan garis singgung lingkaran yang mempunyai gradien M. Nah, ini masih diperlukan. Nah, pada kesempatan ini, pada pembelajaran hari ini, saya akan lebih membahas mengenai persamaan garis singgung melalui suatu titik di lingkaran. Nah, bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Terdapat 3 cara untuk menentukan persamaan garis singgung melalui titik P, X1, Y1 di luar lingkaran. Yang pertama, dengan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Masih ingat kan bagaimana rumus diskriminan? D sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan kemudian yang kedua, rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui. Nah, tadi masih ada ya rumusnya di slide yang sebelumnya. Dan yang ketiga, mencari titik singgung dengan cara menentukan persamaan garis kutub atau polar dari titik P dan memotongkannya dengan lingkaran. Nah, untuk cara yang ketiga ini, ini untuk mencari persamaan garis kutubnya terdapat beberapa rumus di sini. Memang pada materi lingkaran ini memang banyak sekali rumusnya, jadi memang teman-teman harus lebih sering untuk latihan soal supaya lancar menggunakan rumus persamaan pada lingkaran. Oke, kita akan membahas mengenai satu-satu dari ketiga ini. Nah, kita akan yang pertama tadi kita akan mencoba dengan menggunakan diskriminan. Nah, ini kan diskriminan. Sebelumnya kita cek dulu apakah benar titik ini berada di luar lingkaran. Bagaimana cara mengeceknya? Yaitu dengan mensubstitusikan X dan Y-nya pada persamaannya. 8 kuadrat plus 0 kuadrat sama dengan berapa? Ini sama dengan 64 ya. Nah, 64 ini lebih besar dari 36, sehingga memang betul titik ini berada di luar lingkaran. Setelah itu kita cari persamaan garis singgungnya melalui titik P 8,0. Masih ingat untuk mencari persamaan garis singgung rumusnya yaitu ini. P min
X1 sama dengan M kali X min X1. Nah, ini ya untuk mencari garis singgung, persamaan garis singgung. Nah, kita substitusikan lagi. Y min Y1, Y1-nya berapa? 0. Sama dengan M kali X min 8. Y sama dengan MX min 8M. Nah, ini merupakan persamaan dari garis singgung. Setelah itu kita akan persamaan Y MX kurangi 8M ini disubstitusikan ke dalam persamaan lingkaran yang awal ini. Kita substitusikan menjadi X kuadrat ditambah Y-nya di sini MX min 8M kuadrat sama dengan 36. Ya, ini dikalikan seperti biasa, 16M kuadrat X 8 kuadrat berarti kan plus 64M kuadrat. Nah, sudah. Kemudian setelah itu kita supaya enak ini nah ini di distributifkan 1 plus M kuadrat X kuadrat min 16M kuadrat X plus 64 M kuadrat sama dengan 36. Ya, ini setelah itu ini juga kita pindahkan ke ruas ini. Ya, sama dengan 0. Nah, sini kita sudah ketemu ABC-nya, kita ini warna aja. Sehingga diperoleh A sama dengan 1 plus M kuadrat. Kemudian B sama dengan min 16M kuadrat. Kemudian C sama dengan 64M kuadrat min 36. Nah, setelah ini kita lakukan dengan diskriminan. Agar garis menyinggung lingkaran, maka diskriminan persamaan kuadrat tersebut itu sama dengan 0. Jadi harus di sini D sama dengan 0. Oke, kita masukkan D tadi berapa? B kuadrat min 4AC. B kuadrat berarti min 16M. Min 16M kuadrat B kuadrat ya, ini dikuadratkan kurangi 4AC. A 1 plus M kuadrat kali C 64M kuadrat min 36. Oke, kita operasikan sama dengan 0. Artinya apa? D sama dengan 0 artinya ini sudah menyinggung di titik pada lingkaran. Min 16. Ini menjadi ya, nanti coba dihitung hasilnya akan ketemunya seperti ini. 256M pangkat 4 kurangi 12M kuadrat ditambah 144 dikurangi 256M
Nah, nanti coba dihitung ya sampai ketemu seperti ini. Nah, jika salah nanti coba bisa kontak saya. Sehingga ketemunya di sini setelah dioperasikan ini hilang ya. Saya ganti warna aja. Ini hilang nih. Ini dan ini hilang. Tinggal 112 M kuadrat sama dengan 144. Penuh nih. Oke, kita baru saja. Tadi di sini ini digaris dulu supaya lebih rapi. 112 M kuadrat sama dengan 144. M kuadrat sama dengan 144 dibagi 112. Kita bagi dengan, ini masih bisa disederhanakan ya, menjadi M kuadrat sama dengan 9/7. Oke, dibagi dengan kedua ruas ini dibagi dengan 16. Ya. Dan menjadi M sama dengan kurang lebih akar 9/7. Kurang lebih akar 9/7. Plus minus akar 9/7 itu sama dengan plus minus 3 per akar 7. Ya. Sehingga di sini diperoleh gradiennya itu ada 2, itu 3 per akar 7 atau M sama dengan negatif 3 per akar 7. Nah, ini bisa dikalikan dulu tadi dengan skalanya, dikalikan akar 7, jadi berapa ini? Ini sama dengan 3 per akar 7 kali akar 7 per akar 7 sama dengan 3/7 akar 7 ya. Ya. 3/7 akar 7. Berarti ini sama dengan min 3/7 akar 7. Ya, jadi di sini M-nya ada ini 3/7 akar 7 dengan negatif 3/7 akar 7. Setelah ketemu gradien M, kita substitusikan ke dalam persamaan yang tadi itu, yang Y sama dengan MX min 8M. Oke, kita substitusikan Y sama dengan Y sama dengan MX min 8M. Nah, kita substitusikan ini saja. 3/7 akar 7 X min 8M. Hanya 3/7 akar 7. Apa ini ketemunya? Ketemunya kita kalikan saja ya, ini dulu. 3/7 akar 7X sama 3. 24/7 akar 7. Nah, jadikan ini Y sama dengan. Nah, kedua ruas ini kita kalikan dengan 7. 7Y sama dengan 3 per akar 7 X min 24 akar 7. Nah, biasanya ini kalau persamaan garis singgung nanti sama dengan 0. Sehingga kita jadikan supaya sama di sisi mana? Mau di sisi kanan ya, nggak apa-apa. Di sisi kanan ya. Jadi 3 akar 7 X min 24 akar 7 min 7Y sama dengan 0. Nah, ini masih yang pertama ini tadi. Kemudian yang kedua kita substitusikan lagi, berarti Y sama dengan min 3/7 akar 7X min
min, jadinya plus ya, plus salah. Benar, min 8 kali M-nya negatif 3/7 akar 7. Nah, berapa ini menjadi tetap sama 3/7 akar 7x plus 24/7 akar 7. Nah, sama kayak tadi ini dikalikan jadinya Y tadi ini Y sama dengan segini. Kita kalikan 7. Ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan 7. 7Y sama dengan negatif 3 akar 7x plus 24 akar 7. Nah, jadinya dikalikan enggak cukup ya nih. Jadi kita pindahkan ke ruas kanan saja ya. Ruas kanan atau di ruas kiri juga bisa. Ruas kiri saja. Jadi di sini 3 akar 7x plus 7y dikurangi 24 akar 7 sama dengan 0. Nah, jadi diperoleh tadi persamaan garis singgungnya ada 2. Tuh ini dan juga ada slide sebelumnya yang ini tadi. Ya, ini. Oke. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Soalnya tadi masih sama. Tadi masih ingat ya, persamaan garis singgungnya tadi Y sama dengan mx min 8m. Nah, persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36 dengan gradian m tadi dengan rumus ini tadi ya, y mx plus kurang lebih plus minus r akar m kuadrat plus 1. Nah, di sini berapa r-nya? Jadi persamaannya ini ya, x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 36. Ingat, ini adalah r kuadrat. Sehingga r di sini yaitu 6. Y sama dengan mx kurang plus minus 6 akar m kuadrat plus 1. Nah, untuk menggunakan rumus persamaan garis singgung ini, kita akan kita antara ini, yang ini, dan ini akan kita samakan. Nah, sehingga diperoleh ini tadi sini ya, sini aja tulis y sama dengan y sama dengan y sama dengan y. Nah, biar nggak bingung, ini di sini saja warnanya biru. Y sama dengan y, berarti yang y ini dan y ini. Oke, y itu mx min 8m sama dengan mx plus minus 6 akar m kuadrat plus 1. Nah, ini bisa dicoret sehingga di min 8m sama dengan plus minus 6 akar m kuadrat plus 1. Kedua ruas kita kuadratkan menjadi 64 m kuadrat sama dengan 36 m kuadrat plus 1. 64 m kuadrat sama dengan 36 m kuadrat plus 36. Nah, ini 64 dikurangi 36. 64 kurangi 36. Ini menjadi 2
28M kuadrat sama dengan 36. Jadi di sini M kuadrat sama dengan 36 dibagi 28. Ini disederhanakan bisa ya. Kita bagi berapa ini? Kita bagi 4. Kita bagi 4. Jadi M kuadrat sama dengan 9 per 28 bagi 4, 7. Jadi M sama dengan plus minus akar 9 per 7 atau sama dengan plus minus 3 per akar 7. Ya, jadi di sini M-nya sudah ketemunya M sama dengan 3 per akar 7. Sama kayak yang tadi ya, yang ini tadi. Ya, yang ini. 3 per akar 7, 3 per akar 7. Nah, ini biar langsung saja ya ini. Berarti tadi 3 per 7 akar 7. Atau M sama dengan negatif 3 per 7 akar 7. Oke. Sudah ketemu M-nya. Selanjutnya ya, kita garis dulu ini. Selanjutnya setelah ketemu M ya, kita substitusikan ke persamaan yang awal tadi. Oke, berarti Y sama dengan 3 per 7 akar 7X kurangi 24 per 7 akar 7. Ya, ketemunya sama kayak yang tadi. 3 per 7X min 7Y min 24 akar 7 sama dengan 0. Untuk yang pertama. Dan yang kedua, yang tadi M-nya sama dengan negatif 3 per 7 akar 7X plus 24 per 7 akar 7. 3 per 7X plus 7Y min 24 akar 7 sama dengan 0. Ya, ini ketemunya. Oke, harusnya ketemunya sama dengan yang tadi, dengan yang sebelumnya. Ya, samakan ini. Ini 3 akar 7X min 24 akar 7 min 7Y. 3 akar 7X ini. 3 akar 7X min 7Y min 24 akar 7 dengan 0. Oke. Ini tadi kita sudah menggunakan dua cara. Nah, yang terakhir caranya dengan menggunakan yang ketiga ya ini. Di warna apa ya? Hitam aja. 3. Ketiga. Persamaan garis kutub. Untuk persamaan garis kutub lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36 ini, kita menggunakan rumus yang X1X plus Y1Y sama dengan R kuadrat. Tadi P-nya ingat ya 8,0. Jadi 8X plus 0Y sama dengan 36. 8X sama dengan 36. X sama dengan 36 dibagi 8. Atau sama dengan disederhanakan 36 dibagi 8 itu 9 per 2. Nah, untuk menentukan titik singgungnya,
kita akan mensubstitusikan X tadi ini ke persamaan lingkaran yang diperoleh. Ke persamaan lingkaran yang ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Kita substitusikan. Y-nya tadi belum ketemu ya. Nih, yang dikena. 1 per 2, per 4 ditambah Y kuadrat sama dengan 36. Y kuadrat sama dengan 36 kurangi 81 per 4. Nah, ini disamakan penyebutnya. Jadinya berapa ini? Penyebutnya 4 ya. 4 kali 36. 36 kali 4. 4, 2, 14. 144 dikurangi 81. Sehingga hasilnya ini 63 per 4. Y kuadrat sama dengan 63 per 4. Nah, apa lagi ya? Jadi Y kuadrat sama dengan 63 per 4. Jadi Y sama dengan plus minus akar 63 per 4. Sama dengan plus minus. Ini kita 63 itu bisa nah, akar 63 itu 3 per 7. 3 akar 7. 3 akar 7 per 2. Nah, ketemulah Y-nya ada 2. 3 akar 7 per 2 dan atau Y sama dengan negatif 3 akar 7 per 2. Nah, persamaan garis singgungnya tadi dengan X1X plus Y1Y sama dengan 36. Diperoleh titik singgungnya. Diperoleh ini titik singgung. Terdapat 2 titik singgung ya tadi. X-nya yang pertama kan 9 per 2. Nah, Y-nya yang ini 3 akar 7 per 2 dan atau 9 per 2. Nah, ini negatif 3 per 7. Titik singgungnya ada 2, yaitu 9 per 2, 3 akar 7 per 2 dan 9 per 2, negatif 3 per 2 akar 7. Oke, kita substitusikan ke X1, X plus Y1, Y sama dengan 36. Baik, selanjutnya kita akan mensubstitusikan titik singgung ini ke persamaan yang ini. Yang pertama, coba 9 per 2X ditambah 3 akar 7 per 2 Y sama dengan 36. Nah, ini kita coba kedua ruas kita kalikan dengan 2 per 3. 9 per 2 kali 2 per 3 menjadi 3X. 3X ditambah akar 7 Y sama dengan 12. Sehingga persamaannya menjadi 3X plus akar 7Y min 12 sama dengan 0. Yang kedua, titik singgung yang kedua, 9 per 2X dikurangi. Karena negatif ini kurangi 3 akar 7 per 2 sama dengan 36. Sama kita kalikan kedua ruas dengan 2 per 3. 3X kurangi akar 7
Ini ada Y-nya ya, Y sama dengan 12. Samaannya menjadi 3X min akar 7Y plus 12 sama dengan 0. Nah, demikian penjelasan mengenai untuk mencari persamaan garis singgung pada suatu titik di luar lingkaran. Terdapat tiga cara ya tadi. Yang pertama dengan diskriminan. Jangan lupa diskriminan rumusnya B kuadrat kurangi 4AC disamadengankan dengan 0. Kemudian ada rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui. Dan yang terakhir yaitu dengan persamaan garis kutubnya. Nah, demikian video penjelasan dari saya. Ada yang belum jelas nanti bisa ditanyakan melalui forum. Terima kasih.